investasi jangka panjang yang kalau materi pertama saya menyampaikan bahwa apa sih fungsinya saya membangun sebuah website gitu. Jadi apa fungsinya saya mengiklankan di ads gitu, karena saya pengen membangun SEO-nya saja. Jadi membangun SEO itu butuh waktu gitu, tapi kan tidak artinya kita tidak bisa berhenti jualan gitu. Jadi kita dampingi Google Ads ini, ketika SEO-nya nanti sudah bagus, kita nanti itu jadi sebuah investasi. Suatu saat iklan kita mungkin akan kita cabut gitu, tapi pelanggan itu tetap ada terus. Karena kan kalau saya sampaikan, saya tidak hanya punya satu website Pak Ibu, saya punya beberapa website yang memang itu replikasi. Kalau seandainya iklan itu kita pakai semuanya pakai iklan, ya kita boncos gitu. Makanya kita harus punya strategi gimana caranya biar website kita tetap jalan, iklan tetap ada di sana, tapi jangan sampai iklan kita terus-menerus. Bedanya dengan Maps, bedanya dengan landing page, ya gitu. Kalau landing page atau Maps gitu, iklan dicabut, ya udah selesai gitu. Artinya Google udah nggak mau tahu kita mau kelihatan mau enggak, mau ada pelanggan mau enggak, ya udah selesai gitu. Tapi ketika website enggak, ketika memang SEO-nya sudah kebangun, ya dia akan tetap muncul gitu, tetap muncul di di platform kita. Kemudian yang kedua adalah technical setup ya. Kita nanti akan belajar terus keyword research sama bidding gitu. Jadi memang fokusnya kemana? Lebih fokusnya kepada biar iklan kita nggak boncos, biar klien kita tertarget gitu, wilayah kita tertarget. Jadi karena mau nggak mau masalah iklan itu adalah boncos gitu ya, ROI-nya nggak bisa kehitung. Itu yang terjadi, orang ngelihat iklan pertama langsung boncos, ya udah akhirnya nggak mau iklan lagi. Dari sinilah mungkin nanti Bapak Ibu bisa ngelihat bagaimana polanya iklan biar nanti tidak boncos seperti itu. Oke. Nah, kita masuk ke ini ya Pak. Jadi ini pemaparan saja, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya. Kalau di di Google itu untuk platform perikanan itu ada dua, di Google Ads sama AdSense ya. Jadi tapi kadang-kadang kebalik gitu. Ada beberapa orang itu terbalik gitu. Pas membuka kok tampilannya beda gitu. Ternyata yang dibuka itu Google AdSense, bukan Google Ads gitu. Jadi kalau untuk advertiser kita yang berjualan mau jual itu masuknya di Google Ads ya. Tapi kalau untuk publisher itu bagi mereka yang punya blog yang ada tampilannya, itu nanti bukanya di Google AdSense. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini hal yang memang mungkin Bapak Ibu mudah, tapi cuman kadang-kadang bikin pusing aja. Saya hanya pembuka aja ini, jadi bikin pusing. Untuk tampilannya, kalau emailnya sudah pernah digunakan biasanya nggak nampil kayak gini, tapi kalau belum digunakan biasanya dia akan nampil seperti ini, jadi nggak usah perlu bingung. Dia diikutin aja Pak, karena kita itu butuh sesuatu di dalam. Jadi butuh namanya keyword planner ya. Nah, kalau keyword planner ini belum, ini nanti di setup yang awal ini Bapak Ibu asal isi aja dulu. Jadi kalau misal tampilannya seperti ini, Bapak Ibu asal isi. Kalau tampilan yang kita butuhkan tampilan yang sebelah kiri ya, tampilan login ini. Cuman kalau tampilannya tiba-tiba dipaksa tuh, biasanya Google tuh maksa untuk tampilan yang sebelah kanan. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan isi seininya aja, ala kadarnya gitu. Yang penting bisa menuju ke tampilan yang pertama, seperti itu ya. Oke, di sini juga sama. Nanti asal isi dulu aja keyword-keywordnya, karena kan di sini kita butuh data sebetulnya, dan data itu ada di tools-nya. Jadi isi ini aja, seperlunya aja. Nah, kita tiba di sini ya. Saya sambil kita akan riset keyword ya. Nah, ini kenapa tadi saya sampaikan untuk yang penting masuk dulu, karena kita ada satu tools. Di sini saya mencoba untuk tools gratis dulu ya Bapak Ibu. Artinya jangan dulu berbayar gitu. Saya pengen beberapa tahap, artinya mungkin nanti
silahkan berbayar boleh, tapi untuk awalan kita menggunakan tools-tools gratis dari Google. Biar apa? Biar kita bisa menghemat biaya kita. Karena kalau dari awal kita sudah pakai yang berbayar, biasanya nanti cenderungnya kapok gitu. Aduh, semuanya harus bayar gitu. Padahal nanti berbayar itu tingkatnya saya bilang tingkat lanjut lah, nggak apa-apa. Karena kalau untuk berbayar itu kan ada Semrush, ada Ahref, itu memang datanya lebih lengkap sekali Bapak Ibu, lebih lengkap sekali. Tapi saya tidak merekomendasikan untuk yang mungkin pertama kali untuk belajar. Saya merekomendasikan yang mereka sudah masuk, kemudian sudah membuat iklan 1 atau 2 kali, sudah bisa ngebaca data dari Google Ads. Kemudian nanti untuk menyempurnakan, Bapak Ibu bisa menggunakan tools yang berbayar. Artinya kan mungkin sudah ada pendapatan dan sebagainya. Silakan. Saya akan coba untuk masuk ke sini ya. Saya akan stop screen-nya. Bentar. Oke. Screen lagi. Google. Oke. Dashboard saya terlihat, Pak Ibu? Ya, terlihat, Pak. Oke, terlihat ya. Oke, terlihat, saya mulai dari sini ya. Jadi, kita akan coba masuk ke tools yang punya Google. Di sini ada, nah, nih, keyword planner ya, Pak Ibu. Kita masuk ke sini. Tujuannya apa sih kita masuk ke sini? Tujuannya kita mencari keyword dan mencari biaya biddingnya. Jadi itu tujuannya itu. Kadang-kadang keyword bisa cari di tempat lain ataupun cari di tadi yang pendaftaran, tapi untuk biaya biddingnya kita bisa menemukan di sini. Nah, kita coba ya. Step by step-nya silahkan. Kalau Bapak Ibu ada yang bawa laptop boleh mengikuti langkah-langkahnya. Saya akan mengambil contoh di sini PJU ya, atau baru pakainya ini aja. Ini website saya Bapak Ibu. PJU. Nah, dari sini kita tahu ini biar mudah, nanti coba download aja, masukin ke Google Sheet. Oke. Masukin ke Google Sheet. Oke, nah di sini nih kita bisa ngelihat dari biaya rata-ratanya. Kita bisa memperhitungkan ya. Oke, nah di sini ada keyword. Kemudian di sini ada pengunjung ya, jadi pencari. Terus kemudian di sini ada tingkat. Nah, jadi kalau tingkat ini sebetulnya kalau saya sih tidak, kalau untuk ads, jadi karena ads kan kita berbayar ya, itu tidak, competition ini tidak terlalu berpengaruh gitu.
Karena kalau kecuali Bapak Ibu membuat artikel, ini justru lebih berpengaruh ya. Karena coba kalau bikin artikel yang SEO itu nanti di sini menengah ataupun rendah. Kalau tinggi sebisa mungkin dihindari. Nah, kemudian di sini ada harganya. Dari harga ini, oke Bapak Ibu, dari harga ini nanti kita bisa memperkirakan ternyata iklan kita itu minimal di angka 2.000, 3.000, 1.000 ya. Jadi kita bisa melihat orange kita nanti biddingnya di angka berapa. Oke. Kemudian dari keyword ini kita salin aja dulu Bapak Ibu. Kita salin, kita bikin sesuatu yang baru deh. Kita hilangkan keyword-keyword yang nggak perlu dulu Bapak Ibu. Misal ini PJU kenapa kita hilangkan? Karena ini nanti disesuaikan dengan jualan Bapak Ibu semua ya. Ini kalimatnya terlalu umum, walaupun di sini secara ini besar ya. Tapi karena kalimatnya terlalu umum, karena nanti akan muncul misal PJU adalah PJU merupakan itu kan bukan orang yang beli ya, mungkin targetnya itu orang yang sedang mungkin belajar atau apa ya. Artinya yang di sini kita hilangkan. Nah ini kita screening Bapak Ibu. Itu ya. Pertama screening yang pertama itu satu screening keyword ya. Jadi long keyword atau keyword. Nah ini screening ya. Jadi tadi. Terus kemudian yang kedua kita lihat kanibal ya, kanibal keyword. Nah, jadi kanibal keyword ini gimana sih maksudnya? Kanibal keyword itu keyword-keyword yang memang dia saling berbenturan. Jadi dia akan ngerusak algoritma dari Google Ads. Jadi kalau keyword ini terpasang misal gini, di sini ada namanya PJU solar cell. Nah ini ya, ini satu. Di sini ada namanya PJU tenaga surya. PJU solar cell dan PJU tenaga surya itu kan maknanya sama. Nah ini yang disebut kanibal gitu. Dia akan saling bertarung di satu platform yang sama. Nah caranya gimana sih ngilangin kayak gini? Ini tadi kita hilangin karena memang ini terlalu general. Ini terlalu general. Saya kasih tanda merah. Kemudian ini kita hilangkan karena tadi salah satunya harus dipakai. Ini kanibal keyword. Nah kalau dulu kita itu sebelum AISE ini sekarang ya, pas saya awal-awal belajar, kita satu-satu Bapak Ibu. Jadi satu-satu memang screening satu-satu, kita lihat kanibal atau enggak dan sebagainya. Tapi sekarang ini kita sudah dibantu oleh ChatGPT ya, dan itu silahkan Bapak Ibu manfaatkan. Nanti gimana caranya, nanti kita kopas saja ini Bapak Ibu, kita kopas, kita ini dulu aja ya, kita coba screening PJU yang kalau ini jualan saya gitu, nanti jualan silahkan ya, ini pangkat tenaga surya ke LED PJU ini, oke PJU. Nah ini kita hapus yang ini ya, karena enggak, kita masuk ke ChatGPT aja, kita masuk ke ChatGPT, tinggal
kita copy. Nah, kasih prompt sederhana aja. Kopas. Oke. Terus buatkan data seperti contoh. Oke, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan nanti silahkan di ini ya, ditanyakan aja, kita sambil belajar ya. Jadi biar nanti ada interaksi seperti itu. Silahkan ditanyakan aja. Oke. Nanti dia akan otomatis ngilangin beberapa keyword yang menurut ChatGPT kanibal ya. Nanti kita harus cross check lagi. Itu yang pertama. Jadi nggak mau liatin ya. Itu sudah itu. Oh sudah ya? Iya, itu cuman mendatar nah itu. Oh ya, oke ya betul. Oke ya. Nah, saya kembali lagi ke materi. Itu bahan pertama kita. Bahan pertama kita di apa? Untuk kita cari data yang keyword. Kemudian kita cari data. Oke, nah ini ya Bapak Ibu. Jadi ini jangan sampai. Jadi di keyword pada Google Ads itu ada 3 jenis keyword. Yang pertama dia pencocokan luas. Sudah terlihat? Belum sunscreen. Agak bolak-balik ya, nggak apa-apa ya. Oke. Karena memang ini teknis sekali dan harus bolak-balik ya. Ini kita sambil praktek kita coba. Oke, terlihat? Nah, terlihat, jadi di keyword itu, di keyword Google Ads itu ada tiga pencocokan ya. Yang pertama pencocokan luas. Jadi pencocokan ini memang pencocokan yang jarang sekali digunakan. Kenapa ya? Karena memang nantinya banyak ya kata-kata yang tidak perlu, itu iklan-iklan yang tidak perlu muncul. Misal saya naruh saja PJU gitu ya, sangat luas, bisa PJU adalah gitu. Bahkan kalau misal konyol lagi, misal saya bilang tiang PJU gitu, orang nyari tiang jemuran itu kadang-kadang muncul Bapak Ibu. Jadi memang di pencocokan luas ini pencocokan yang jarang sekali gunakan. Nah, yang biasa saya gunakan itu di 2 hal ini, yaitu pencocokan frasa dan pencocokan persis. Gimana sih pencocokan frasa itu? Pencocokan frasa itu dia akan mengikuti biarkan kita pakai long keyword ini, misal 2 kata atau 3 kata. Kalau di sini contohnya misal sepatu tenis gitu. Nah, di long keyword ini dia akan
menampilkan dua kata yang memiliki makna. Jadi di awal gitu. Kalau sepatu tenis, maka kita sepatu untuk tenis dia akan keluar. Sepatu tenis di sini ada sepatu dan ada tenis, dia akan keluar. Baik sepatunya mau di depan ataupun di belakang, dia akan keluar seperti itu. Sepatu tenis merah, sepatu tenis dibalik pun kadang-kadang akan keluar gitu. Jadi walaupun misal di belakang gitu dia akan keluar. Nah, kalau pencocokan sini, pencocokan luas, di sini akan muncul juga nih. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan pencocokan luas, maka kalau bilang sepatu tenis, asalkan ada kata sepatu dan ada kata tenisnya, itu dia akan muncul. Misal di sini kalau ini pencocokan frasa ya. Kalau pencocokan luas dia akan toko tenis juga masuk. Toko beli sneaker yang maknanya seperti sepatu juga akan masuk. Itulah ngerinya di pencocokan luas. Jadi sangat kalau kita kita kan fungsinya untuk menghemat biaya sehemat-hematnya ya. Jangan sampai iklan kita masuk kepada visitor yang kurang tidak berminat membeli produk kita. Nah, kita perlunya di situ kita harus membatasi iklan itu akan masuk ke mana. Kemudian yang ketiga adalah pencocokan persis. Pencocokan persis ini seperti apa sih? Dia di apit. Jadi tadi ada perbedaan. Kalau luas dia kosong. Ini Bapak Ibu dilihat sebelah sini. Kemudian yang kedua frasa itu dia ada tanda petik di atasnya. Kemudian persis ini apa ya? Ini namanya apa ya? Kurung yang kotak itulah. Apa namanya ini apa ya? Di pencocokan persis ini nantinya dia akan mengikuti sesuai dengan apa yang keyword yang kita tulis yang ada di dalam kurung itu. Kalau kita misal sepatu untuk laki-laki, nah dia juga akan melihat apa sepatu laki-laki, walaupun untuknya nggak ada tapi maknanya ada. Sepatu laki, dia akan keluar. Sepatu untuk pria, laki-laki maknanya sama. Tapi dia tidak akan keluar di ketika ada tambahan kalimat. Jadi kalimat maksimal kalimat 3 ini. Kalau misal ada tenis, di sini ada toko, dia nggak akan keluar. Seperti itu ya. Oke, itu yang pertama keyword. Kemudian bagaimana kita membaca efektivitas keyword itu. Jadi keyword ini kita bisa ngelihat ketika nanti kita melakukan trial Bapak Ibu. Jadi pas trial itu, pas kita sudah mulai iklan, kita akan melihat keyword-keyword yang kita tidak inginkan tiba-tiba masuk. Mungkin ada sesuatu tertentu, misalkan saya jualan tiang PJU lampu, ternyata di situ ada lampu Philips gitu. Di situ nanti akan ada arahnya tuh. Loh, saya nggak jual lampu Philips. Itu nanti akan kelihatan masuknya ini dari keyword sebelah mana. Nah, ini keyword-keyword yang seperti ini yang kita betulkan. Makanya kita nanti pun ketika memasukkan keyword itu, kita akan mencoba untuk beberapa trial ya, terutama persis sama frasa dan persis ya. Yang luas saya mungkin nanti Bapak Ibu tidak gunakan dulu, kecuali memang Bapak Ibu secara pendanaan tidak terbatas ya, artinya memang tidak terbatas, tapi pun walaupun tidak terbatas juga sayang gitu lah kalau menurut kami. Jadi yang luas itu sebisa mungkin tidak digunakan. Kalau yang luas itu biasa mereka gunakan di blog-blog yang memang untuk jangkauan, misal blog berita gitu ya. Blog berita itu dia tidak pernah membatasi. Karena apa? Karena topiknya di berita itu kan dia luas, jadi mereka tidak pernah membatasi. Sedangkan kita kan jualan produknya kita tertentu. Jadi makanya kita harus bisa membatasi biar yang ngeklik iklan kita itu nantinya benar-benar orang yang kita tuju. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah menargetkan keyword, kita menargetkan lokasi. Fungsinya apa sih menargetkan lokasi ini? Kalau misal analoginya gini, mungkin Bapak Ibu ada yang jualannya ikan gitu, jualan ikan, tiba-tiba menargetkan lokasi yang sangat general di Jawa Tengah. Padahal ikan itu, pabrik ikan itu kan nggak mungkin ada di pegunungan kan Bapak Ibu. Tapi
Bapak Ibu menargetkan cuma Jawa Tengah. Akhirnya apa? Orang yang tinggal di pegunungan, di Dieng, di Baturaden, mereka itu bisa mengakses. Artinya apa? Artinya kan ada pemborosan iklan kita di sini. Nah, di sini fungsinya kenapa kita harus cari target lokasi. Target lokasi salah satunya itu bisa kita lihat di Google Trend, tapi tidak membatasi kemungkinan itu. Target lokasi ini bisa kita lihat dari data-data, misal data dari perusahaan. Kalau misal Bapak Ibu jualan tertentu atau flyer misal Kemiri gitu kan. Nah, Kemiri itu kan pabriknya ada di beberapa kota ya. Bapak Ibu bisa mencari data itu. Ngelihat ternyata pabriknya ada di kota A, kota B, kota C, yang itu nanti akan menjadi tujuan produk. Nah, kalau yang mudahnya kita bisa melihat di Google Trend. Kenapa ngelihat di Google Trend? Misalnya saya jualan tiang PJU gitu. Di situ kita akan melihat frekuensi dari pencari keyword tersebut. Itu salah satunya. Bapak Ibu nanti juga bisa melihat di beberapa tools yang berbayar juga ya. Nah, itu nanti boleh ketika nanti pengen lebih akurat lagi, pengen data lebih lengkap lagi, silahkan nanti beli tools-tools yang berbayar. Di situ juga akan memperlihatkan data yang lebih rinci lagi. Nah, kita coba akan Oke. Kita coba masuk. Nah, pertama kita coba masukin di data, misal karena saya jualan tuang PJU, saya masuk ke PJU dulu ya. Kita pakai yang data 90 hari terakhir. Kenapa kita pakai 90 hari terakhir ya? Karena data ini itu memungkinkan masih mewakili untuk beberapa bulan ke depan atau mungkin sebulan ke depan. Jadi kita harus selalu ngupdate ya, bukan berarti Google Ads itu dibiarkan begitu saja, tidak. Kita itu harus selalu membaca tren. Misal 90 hari terakhir ini datanya seperti ini gitu. Jadi memungkinkan di hari-hari di bulan depan datanya akan berubah. Nah, itu yang perlu kita update. Kita di sini bisa melihat dari subwilayah ataupun dari kota ya. Nah, kota kita bisa melihat untuk pencari keyword tersebut. Nah, kemudian ini ya. Nah, kita yang lebih bagus sebenarnya masuk ke kota ya. Cuma kadang-kadang kalau keyword-keyword tertentu yang memang jumlah pencariannya sedikit, itu dia tidak akan masuk ke kota gitu. Jadi dia hanya masuk ke provinsi saja. Tapi nanti coba dicari lebih detail gitu ya. Misalkan di sini saya coba untuk compare data, kita pakai tiang PJU. Nah, 90 hari Kalimantan Timur. Oh, masih ada kotanya. Kotanya masih ada. Ini tingkat pencariannya. Oke. Nah, di sini itu yang nanti kita coba, nanti akan kita masukkan ke lokasi tertarget Bapak Ibu. Kita copy saja, nanti kita masukkan. Yang paling bagus sebenarnya berapa? Yang paling bagus itu yang di atas 50 Bapak Ibu. Di atas 50 kayak PJU tadi, di atas 50 itu bagus. Tapi kalau memang datanya minim, artinya mungkin memang pencariannya rendah, ya dimasukin saja Pak. Ini kan ada rekomendasi 10 atau berapa, ini ada 5 rekomendasi. Di sini ada provinsi, nanti kita compare sama data yang ada di kita cari lagi ya, kita jangan menggunakan satu data ya Pak Ibu. PJU, kalau saya itu ada lampu, misal lampu. Jadi jangan selalu menggunakan satu data, tapi kita menggunakan
data yang lain. Nah, ini lampu. Jadi nanti kita komparasi dengan data-data yang ini hampir mirip ya. Jadi pencariannya hampir sama, kotanya juga ada nih, Kalimantan Timur masih bagus. 45 Jawa Tengah ya. Nah, nanti kota-kota ini yang kita jadikan sebagai target pemasaran kita untuk 1 bulan yang akan datang, seperti itu. Nah, nanti kita rangkum kota-kotanya, nanti kita tinggal masukkan ke platform Google Ads. Nanti kita di akhir akan coba praktek ya. Oke, terus udah, ini kita sudah punya 2 data dari kita sudah punya 2 data. Baik, dari sini Bapak Ibu ada yang mungkin kurang paham atau perlu diulang lagi? Itu ada yang tanya itu, Mas. Oh, ada yang tanya di chat ya? Di chat ya. Oke, sebentar. Di chat. Penawaran kredit iklan 3 juta itu beneran free atau tidak? Penawaran kredit iklan 3 juta itu benar free atau tidak, Pak? Sering muncul soalnya. Oke, penawaran dari Google Ads ya, Pak Ibu? Dari Bu Rizka. Jadi gini, kalau tidak salah tuh bisa 3 juta atau 6 juta gitu. Nah, kalau saya dapatnya yang 6 juta ya, penawaran kredit iklan 6 juta, gratis 6 juta. Tapi setelah Bapak Ibu beriklan itu 9 juta kalau nggak salah. Kalau saya penawarannya gitu ya, mungkin macam-macam ya. Kalau di saya itu penawarannya dapat 6 juta free, tapi syaratnya iklan dulu 9 juta. Kalau Bapak Ibu sudah iklan, betul. Kalau itu betul ya. Jadi kalau penawaran dari Google itu betul. Memang saya pernah dapat dulu itu berapa ya? 1 atau 2 juta gitu ya. Jadi iklannya itu iklan 5 juta, itu bisa ngeklaim 2 juta gitu. Nah, itu saya pernah saat itu penawarannya saya dapat itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa iklan sudah mencukupi dari persyaratan Google, itu tinggal diklaimkan saja. Baik. Oke ya, saya lanjut lagi. Ada pertanyaan lagi nggak, Ibu? Bapak Ibu ada? Kalau nggak ada, Pak. ada itu. Oh ya. Pak Mahdul ya, siap-siap. Bilang punya banyak website ya. Ya. Berarti kalau punya 2 atau 3, katakanlah 3, berarti triple effort, triple budget for ads, dan triple charge gitu kan. Pertanyaannya adalah, apakah kita lebih efektif mana punya banyak website dengan triple effort, triple budget itu, atau kita fokus optimasi pada satu website, Pak? Oke, baik. Kemudian akhirnya itu tuh website dengan effort yang lebih sedikit dan mungkin dengan budget yang sama gitu. Itu website itu akan lebih powerful 3 kali lipat gitu. Apa bagaimana Pak tanggapannya? Terima kasih Pak. Baik, menarik Pak Madul. Jadi gini, kebetulan 1, 2, 3 website itu tergantung dari karakter pelanggan ya, karakter dari konsumen kita gitu. Jadi dulu kalau saya juga sudah pernah menyampaikan bahwa saat satu website, saya rata-rata itu kan budgeting di 1,5 juta Bapak Ibu. 1,5 juta satu website itu. Pernah saya naikkan jadi 3 kali lipat. Oke, jadi 3 kali lipat saya naikkan. Kemudian ternyata memang leads-nya nambah ya. Artinya yang tanya nambah. Cuman yang terjadi closing-nya sama Bapak Ibu. Aneh kan? Jadi gitu. Kok lead-nya nambah, closing-nya sama. Oke. Akhirnya saya coba turunin tuh Bapak Ibu. Oke, budget iklan saya biasalah 1,5 gitu. Tapi jadi 2 website. Ternyata lead-nya jadi 2, closing-nya pun nambah.
Mungkin kalau saya membayangkan mungkin karakter dari klien jualan saya itu dia membanding-bandingkan gitu ya antara satu website dengan website yang lain, dia bandingkan kayak gitu. Jadi kayak ngejaring. Kalau di offline itu, kalau kita ke Bandung itu kan di tempat oleh-oleh itu kan banyak tempat oleh-oleh itu Pak, banyak ya, banyak lapak gitu ya. Ternyata itu ketemunya satu orang-orang itu juga gitu. Akhirnya kan mau nggak mau ternyata beli di toko sebelah, ternyata toko sebelah juga punya satu orang gitu kan, daripada toko yang pertama. Nah, karakter pembeli saya seperti itu Pak. Jadi dia memilih-milih, tanya mungkin, padahal yang jawab juga satu orang, tapi dengan nomor yang berbeda saja. Saya hanya memecah nomor aja ya. Jadi nomor 1 ini untuk website ini, nomor 2 jadi nggak sama. Kalau sama nanti ini juga ya. Jadi 1, 2, 3 gitu. Jadi di situ nanti kita belajar strategi marketing sih lebih tepatnya. Nanti gimana caranya memecah itu ya. Nah, ternyata customer-nya nambah gitu ya, yang closing nambah gitu. Ya akhirnya mau nggak mau saya pakai metode untuk menduplikasi gitu. Nah, ini duplikasi ini cocok nggak di produk lain? Nah, ini harus kita trial Pak. Yang tadi saya sebutkan bahwa perlu adanya trial terlebih dahulu. Jadi kita tidak bisa namanya berbicara tanpa data. Nah, kalau data sudah berbicara kan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Oh, ternyata datanya seperti ini. Tapi nanti coba di satu, kalau saran saya coba di satu dulu. Setelah di satu bagus, nanti bikin 2. Tapi sebisa mungkin SEO-nya juga dibangun. Jadi kalau SEO-nya dibangun itu nantinya akan berdampak biar iklannya nggak bayar terus gitu. Saya coba untuk sebentar saya sharing satu website yang sebentar, semudah-mudahan Mas. Nah, kita coba share dulu. Oke. Nah, kelihatan ya. Jadi gini. Nah, tujuan saya ngiklan gini Bapak Ibu. Saya nggak selalu, ini website saya yang di atas. Itu sekarang turun dia. Kemarin masuk di page 1 ya. Ternyata sekarang turun di page 2. Page 2 Google dengan kata kunci ini, dengan keyword ini. Nah, fungsinya SEO saya ngiklan di awal adalah cuma ngejar ini. Gimana ini bisa kekejar, nanti bisa masuk ke page pertama. Atau ngejarnya si page pertama sebetulnya. Jadi nanti akan fluktuatif ya, kadang pertama, kadang kedua. Jadi tujuan utamanya itu Pak. Jadi tidak, kalaupun kita nanti 3, 4, jadi yang iklan mungkin bisa setengahnya, bisa 2 saja gitu. Yang lain karena SEO-nya sudah jadi. Jadi yang lain itu tetap mendatangkan klien gitu, walaupun kita sudah ngilangin itu iklannya gitu. Itu ya. Jadi fokusnya di sini. Kenapa saya menekankan ketika memang pengen website itu investasi. Jadi pengen ads itu bisa di landing page, bisa di mana? Bisa di YouTube juga bisa, tapi itu nggak bisa jadi investasi gitu loh. Beda kalau di website itu bisa jadi investasi jangka panjang ketika kita memang lagi mungkin ya keuangan kita seret atau apa, kita bisa udahlah 1 atau 2 website aja yang kita iklanin, tapi yang lain sudah jadi gitu ya. Itu sih Bapak Ibu ya. Itu yang target kita, memang target saya itu memang di sini. Target saya itu di SEO-nya. Jangan sampai kita bangun website kita nggak dapat target ininya, sayang gitu. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Lanjut dulu Pak, biar sampai terakhir. Sampai terakhir ya. Sampai praktek ya. Sampai praktek. Nanti kita terakhir ada praktek. Oke. Nah, ini udah. Sebentar. Belum masuk ya screen-nya. Belum muncul. Oke. Nah, ini ya tadi.
Sudah muncul. Sudah muncul. Nah, ini kita ngelihat waktu ya. Jadi waktu penayangan iklan yang tepat. Jadi di Google Ads itu nanti salah satu tadi kita keyword, yang kedua kita bicara geografis letaknya, yang ketiga kita bicara waktu. Nah, sebetulnya itu tidak ada waktu yang tepat ya, yang memang yang menjadi patokan gitu. Tapi waktu itu bisa kita lihat dari trial, dari kita coba untuk ngiklan gitu. Nah, nanti di situ kita akan mendapatkan beberapa ya. Yang pertama data pengunjung. Data pengunjungnya itu bisa kita dapat dari Google Analytics, Google Search Console, Hitstat, cPanel, itu kita dapat data pengunjung itu. Kemudian dari data pengunjung itu, dari lead masuknya, BA, kemudian cek saldo dari habis. Jadi gini, contohnya kita coba untuk ngiklan di jam 8, bukan jam kerja ya. Jam kerja itu kan jam 8 mulai tahap pertama kita ngiklan misal di hari Senin sampai Jumat gitu. Minggu ini kita ngiklan di jam 8 sampai dengan jam 12. Kita lihat tuh, lihat dari data yang bisa kita kumpulkan dari Google Analytics, dari cPanel, ataupun dari Google Ads, nanti kan ada data itu. Kita lihat tuh, dari data itu kita komparasi, misal datanya, ternyata minggu ini kita dapat 100 pengunjung gitu. Nah, lead yang masuknya berapa? Yang ngehubungin kita itu berapa? Banyak. Nah, itu kan bisa, ternyata yang hubungin kita dari 100 pengunjung itu ada 20, artinya sekitar 20%, 20%. Kemudian nanti kita ngelihat, cek rentang waktu ya, rentang waktunya itu saya coba naik. Nah, ini Bapak Ibu ya, rentang waktu itu di sini. Ini gambar di Hitstat ya, jadi gambar diagram batang di Hitstat ya. Biasanya kalau itu sudah, ini website yang belum kebangun SEO-nya ya. Jadi ini kita ngelihat dari dari awal naik. Nah, di rentang kita nanti bisa mengkomparasi. Oke. Dari data ini kita bisa baca apa saja sih? Nah, dari data ini yang pertama kita bisa baca total pengunjung ya. Jadi pengunjung kita, kalau di sini ada 3 warna ya, merah, kuning, sama biru. Merahnya itu orang pertama, visitor yang memang baru pertama kali masuk. Yang kuning itu adalah visitor yang dia kedua masuk, jadi dia udah pernah masuk dulu sebelumnya, kemudian dia sudah masuk kembali. Kemudian yang biru ini adalah page view-nya. Nah, dari data ini kita bisa menganalisis kalau seandainya ternyata di hari-hari ini jam 8 sampai 10 siang kita ngelihat datanya seperti apa. Jangan-jangan data yang bagus itu ini page view-nya naik. Jadi walaupun pengunjungnya sedikit tapi page view-nya naik, artinya berapa? Itu ada namanya bounce rate ya. Satu pengunjung itu bisa membuka mungkin 1 atau 3 halaman, lebih dari 1 halaman ya, 2, 3 itu. Nah, kalau pengunjung membuka 2, 3, artinya pengunjung yang datang itu adalah pengunjung yang memang mencari produk. Betul, logikanya kan gitu. Mereka mencari-cari kan, iya betul, ini berarti produknya ada apa aja kita bisa ngelihat. Pertama itu. Kemudian yang kedua, kita bisa menganalisis website kita itu cepat atau tidak. Dengan apa? Dengan membandingkan ini. Dengan membandingkan data di Ads. Jadi Google Ads itu dia hanya membandingkan di sini ya Bapak Ibu. Di sini, pas kita habis ini, di iklan habis ini, Google Ads itu tidak menampilkan grafik seperti ini. Dia menampilkan grafik berapa orang yang ngeklik. Kalau di Google Ads grafiknya tinggi, yang ngeklik banyak, ternyata di halaman ini saya pakai Hitstat ya. Halaman Hitstat atau nanti bisa search console itu rendah, artinya pengunjung itu cuma ngeklik aja. Dia karena websitenya lambat, akhirnya dia nggak masuk gitu loh. Udah ngeklik, nggak keluar tuh website. Akhirnya
dia mental gitu, dia nggak jadi masuk. Nah itu dari grafik ini. Kalau grafiknya menunjukkan ini ya, website ternyata yang datang itu semuanya visitor baru dan visitor baru, kemudian ukurannya sama, page view-nya sama. Artinya apa? Artinya kemungkinan produk Bapak Ibu itu nggak menarik. Ada yang perlu di kontennya di dalamnya. Kenapa? Orang-orang lama yang buka produk Bapak Ibu itu udah mungkin bosan gitu ya. Artinya produknya mahal atau apa. Nah itu bisa dianalisis dari sini, dari grafik ini. Jadi membandingkan antara page view, pengunjung yang baru datang, kemudian pengunjung yang kembali lagi, dan satunya lagi nanti dibandingkan dengan di Google Ads. Nah, jadi dari setiap transaksi ini, minggu pertama nanti Bapak Ibu catat tuh. Ada konversi nggak? Ada yang jam 8 sampai jam 10 itu ada yang hubungi WA nggak? Kemudian nanti data lagi tuh minggu kedua, misal jam 10 sampai jam 1. Nanti didata lagi itu, bandingkan dari beberapa faktor itu. Untuk nanti kita bisa ngebenain iklan kita yang bermasalahkah atau keyword kita atau website kita gitu. Kita bisa menganalisis dari sini ya, dari ini. Nah, jadi mungkin sedikit kemarin cerita bahwa kemarin tuh sempat ada yang tanya bahwa kebetulan kita kan juga memang ada yang berbayar juga ya, menanyakan bahwa materinya sama nggak sih yang berbayar dengan yang tidak berbayar. Sebetulnya kalau secara materi itu mirip-mirip saja gitu. Cuman nanti yang nggak berbayar memang kan kadang-kadang kalau sendiri itu analisisnya bingung gitu loh. Untuk menganalisis yang kayak gini itu ternyata masalahnya di mana itu agak kesusahan gitu. Karena memang fokus yang berbayar itu kan pembinaan ya. Kita lebih kepada pendampingan. Bedanya di situ aja sebenarnya pendampingan. Biar nanti menganalisisnya kita ajari step by stepnya, menganalisisnya gimana. Kalau kemarin saya bicara lewat YouTube misal ternyata nggak ini, ya udah kita nanti bicara ternyata produknya kan masing-masing ya, Bapak Ibu produknya masing-masing, jadi makanya nanti juga kita akan sesuaikan dengan produknya gitu. Kalau tidak ada pendampingan, biasanya fungsinya di sini itu kita ngebaca itu mau dikemanain hasil data itu, padahal kan data itu bagus ya, data itu penting ya, itu mau dikemanakan gitu ya, bedanya di situ ya. Jadi memang lebih kepada pendampingan, nanti kita mengajari bagaimana membaca data gitu, data yang diperoleh ya, data real ya, bukan data dari latihan seperti ini. Kalau ini kan data dari website saya, ini nanti data website Bapak Ibu sekalian, yang itu nanti kita akan coba pecah gitu. Masing-masing orang itu kan berbeda masalahnya ya. Yang itu kita akan coba pecah beri pendampingan. Oke, itu ya Bapak Ibu. Kita sudah selesai. Kita akan coba dari data yang kita punya, kita masukin di mana saja. Kita akan coba untuk praktek di itu jawab dulu Mas. Ada pertanyaan ya? Baik, saya stop sharing dulu. Oke. Izin nanti menyimak rekaman. Bukan yang bawah. Yang Mbak. Grafik itu didapat dari mana? Kalau grafik ini saya didapat dari Hitstat ya. Jadi nanti saya coba share ya untuk websitenya. Ini nanti memasukkan skrip ke website kita, nanti biar Hitstat bisa sekalian bisa praktek ya. Hitstat itu berbayar ya Pak? Enggak, gratis. Dia gratis. Bentar. Di stop. Nah, ini dari websitenya ya, namanya hitstat.com. Nanti itu akan kita masukkan skrip ke website Bapak Ibu semua. Ini gratis kok. Jadi gratis. Nanti silahkan. Ada demo. Ini ada live chatnya enggak ya?
Ini ada demo, ada live. Ini website-website yang pada live. Misal ini. Ini nanti datanya kan seperti ini nih. Ini website orangnya. Saya asal buka saja. Jadi nanti dia akan data seperti ini ya. Oke, preview-nya 4 tuh. Dia akan ngelihat data seperti ini terus. Nah, data ini yang nanti kita akan bandingkan ya. Kita bandingkan dengan data dari Google Ads-nya. Ini gratis, nanti tinggal masukin script aja ke website kita, nanti otomatis dia akan nge-index. Jadi semua data yang kebuka, jadi ini menggunakan ini ya, sistemnya kebuka dulu. Kebuka baru terindeks. Kalau nggak kebuka, maka dia nggak akan indeks. Nah, bedanya dengan di platformnya Google, kalau dia udah gabung Ads, biasanya nggak kebuka, tetap diindeks gitu ya. Nah, kalau di sini dia nggak kebuka, maka otomatis nggak keindeks. Makanya saya menggunakan pihak ketiga biar mengkomparasi ya. Artinya kita punya data yang dari Google juga punya, kita punya data yang dari pihak ketiga juga punya. Gitu. Oke, itu sih ya. Oke, baik. Kita saling berbagi saja. Jadi mudah-mudahan nanti dengan ini bisa bermanfaat ya, bisa. Jadi kalau misal ada sesuatu boleh langsung ditanyakan saja, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Mau praktek ya? Berapa menit? Cukup sebentar sih ya. Karena saya udah kebetulan saya sudah menyiapkan ya Bapak Ibu. Jadi saya siapkan dulu ya biar nggak lama. Takutnya kalau saya nggak siapkan lama itu. Jadi saya coba sudah siapkan terlebih dahulu ya. Sebentar. Sebentar. Oke. Mohon izin sebentar Pak. Ternyata di laptop satunya datanya saya copy dulu sebentar. Okay.